Dari situ, kita bikin data farmakologi. Nah, kalau habis dari data farmakologi selesai, tapi kita mining data dulu. Karena yang lama itu mining data sebenarnya, Mbak. Oh, mining data. Nah, mining data. Habis mining data, kita bikin topografinya kan. Bikin topografi, bangun nih. Jadi bangun interaksi proteinnya dulu. Nanti pakai string DB. Langsung praktek aja. Hand on aja kita. Oke, boleh boleh deh. Nah, terus Good. baru baru apa namanya? Mau ditambah tesnya. Nah, itu di pokoknya juga bisa. Nah, udah itu baru kita cing terakhir sama gitu. Nah, Oh, mau jadi siapa yang mana nih? Aku juga soalnya lagi dapat kerjaan dari teman di luar tuh minta tolong buat bikinin ekstrak farmaki dari turmeric dari kunyit tuh Mbak. Kurkuma. kurkuma apa? Suaraku kedengeran nggak? Ih, putus-putus. Iya, putus-putus suaranya, Mas. Putus-putus. Putus-putus sampai Heeh. mana? Sampai dapat pesanan dari teman yang kurkuma. Itu kurkuma jenis apa? Spesiesnya apa? Kurkuma lokal, kunyit. Kurkuma longa. Oh, Kunyit ya. Ya, aku udah download apa metabolitnya ini lagi aku kerjain hari ini nih. Ini kalau mau boleh deh. mau mau datang ke Dari kita boleh, bener-bener dari download tuh awal ya. boleh. Pakai punya Iya dari temanku awal aja dari nggak apa-apa, awal. Mas. Pakai punya Gak apa temanku ya. nggak apa-apa. Dari Bebas, bebas. dari Cepet ya. dari awal tuh Dari berarti yang awal banget. Lipinski itu ya? Ya betul Lipinski gitu Mbak. Oke. Lipinsky. Oh, yang ikatan-ikatan itu ya? Apa aturan? Farmakokinetik. Nah, lima Farmakokinetik lima dan lima aturan. Oh, ya. Oke, gitu mau ya. Hah. Kok suaranya Ini aku kecil ya, Mas? Iya, kecil. bandwidth Aku jaringan pakai earphone aja rendah. ya. Mematikan video aja dulu semuanya. Oke. Aku juga ya. Biar lebih ringan. Oh iya sih, benar-benar. Ya Allah, hitam semua mukanya. Oke. Teman, aku coba share Share, screen ya. share screen ya. Nih, di paste aja. Mas ada aplikasi tambahan lain nggak selain apa tadi? Sito. Citoscape. Cytoscape. Suaraku udah kedengar nggak? Sitoscape. Kedengeran. Dengar ya, Ya. udah kelihatan ya. Ah, ah. Yang Oke. pertama kita lakukan, Kita bikin kajian farmakokinetik dulu ya. Oke. Oke, jadi pertama gini Mbak. Kemarin kan aku ngeliat tuh Mbak Dita udah kenal Knapsack ya. knapsack. Oh iya. Nah, itu buat teman-teman yang baru kenal, Knapsack itu sebenarnya database buat metabolit sekunder dari tanaman. Cara pakainya Coba, gini. tunjukin langsung Mas. Oke. Sebenarnya Alamatnya ya. nggak cuma Knapsack, bisa juga yang lain. Bisa juga kayak apa namanya dari Indonesia yang aku ceritain kemarin kan ada Ijah ya. Nah, itu Itu ya. IPB ya. itu IPB betul yang ngembanginnya, tapi masih terbatas. Nah, ini Benar-benar. Knapsack, Berarti lebih unggul knapsack ya? Knapsack Bingo family Knapsack. ya. Tapi nah, Knapsack itu sekarang datanya udah lama nggak update, Mbak. Ada sekitar 4 tahunan. Wah, terlalu lama ya. Heeh. Nah, tampilannya kayak gini nih Knapsack. Hmm.
Ada 2 opsi, bisa diklik semua. Di sini bisa, di sini bisa. Nah, kalau aku biasanya yang pakai web aja langsung, Hmm. web search. Nah, ini kita tinggal masukin aja nih nama, tanamannya. Pakai Latin aja ya, terserah nih. Misal kayak aku Mm-mm. tadi, aku coba cari curcuma longa gitu ya. Nah, ini tinggal di-enter. Nah, ininya, all type ya, Hmm. all type, terus tinggal di-enter. Ini knapsack, family.com knapsack. Nah, ini metabolit sekunder yang tersaji di, knapsack. Jadi dari curcuma longa ini ada sekitar 190 data metabolit, namanya ini metabolitnya, terusnya, ini molekul weight-nya, berat molekulnya. Nah, sama ini ID-nya. Nah, si ID ini teman-teman pakai buat download kayak informasi tambahan detail dari per komponnya, Mbak. Dari per apa? Metabolit aktif tadi. Nah, ini gambaran Hmm. strukturnya, ini smile-nya. Hmm. Nah, biasanya kalau di bioinformatik itu kita pakainya tuh data ini nih, data smile. Smile itu sebenarnya ada dua, ada bentuk canonical sama bentuk isomerik gitu, Mbak. Isomer, isomer smile. Nah, tapi yang biasa kita pakai tuh pakainya yang canonical. Nah, untuk dapat data ini, teman-teman bisa juga buka pakai PubChem. Hmm. Udah kenal ya? Iya. Nah, PubChem. PubChem itu isinya sih kumpulan dari data-data kompon ya. Kalau mau kompon, mau protein, tapi biasanya kompon sih kebanyakan. Nah, teman-teman Hmm. tinggal ini kan udah dicari, tinggal cari di top, search PubMed. Kalau untuk bioinformatik kayak netofarmakologi, sebenarnya yang offline-nya itu cuma Cytoscape. Tapi apa namanya? Dibantu sama web-web yang lain, Mbak. Bisa pakai Penny. Ini aku udah buka. Terusnya ada Coba dong Shenju. keluarkan semua apa namanya Boleh, referensi ya. boleh. Knapsack, Pupchem. Satunya Knapsack PubChem, tadi apa? Ijah, Ijah itu mana? Apa alamatnya? ini Ijah. Sama TCMSP. Hmm. TCMSP, ini Traditional Chinese Medicine. TCM. Loh itu punyanya SP. itu kembangan dari Cina ya? Ya, punya TCMSP. Cina, betul. Ini semua bisa kita download semua nih. Jadi teman-teman tuh bisa nge-combine dari 3 database tadi atau pilih salah satu gitu ya. Atau sebenarnya yang paling simple itu kan teman-teman bisa pakai data dari pengujian LCMS atau GC-nya kan, Mbak ya. Hmm. Nah, itu lebih spesifik sebenarnya karena biasanya kalau yang kayak di database kayak gini itu kan ada beberapa parameter, ada beberapa alat dengan metode yang berbeda, pelarut yang berbeda gitu kan. Tapi mereka laporin kan gitu Hmm. tuh. Nah, jadinya datanya bisa banyak banget. Nah, kayak contohnya nih yang tadi. Nah, ini teman-teman tinggal masukin ya, mau nama herbalnya boleh, mau nama kimianya boleh, atau nama penyakitnya boleh. Misal kita mau nyari herbal ya udah di sini. Misal di sini saya cari curcuma longa gitu ya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti kalau nggak nyari nama Cinanya. Waduh. Kalau ini ada nih Citrus reticulata gitu ya contoh ya. Ih. Reticulata contoh. Dan di database ini dia nggak terbatas misalnya bagian tertentu gitu ya. Ya, betul, betul. Loh, nama herbal itu nama nama bahasa Cina ya? Sama tanaman sebenarnya nih, Mbak. Nah, ini sama aja nih komponnya kan kan nyari ininya kan sebenarnya kita nih. Nah, Nah, nyari list ini. molekul. Tuh. Nah, ini salah satu pendekatan teman-teman aja sih sebenarnya ya. Kalau Nah, si kalau Ijah tadi alamatnya apa? Ija Indonesia Jamu Herbal. Ija Ija Aku ITB ya, baru, ITB. iya loh, aku baru tahu loh. Ternyata Ija selain analitik jadi nih. pembantu, dia juga jadi tukang. Iya Nah, ini ya. nih, Mbak. Ija analitik. Ijah. Tapi paling rekomendasi Knapsack. Ya paling banyak karena isi to use kan ya, jadi paling gampang buat dipakai gitu. Cuma aku belum tahu cara download dari Knapsack, jadi di copy Mbak. Nah kalau ini tinggal masukin nih namanya tanamannya, misal kunyit gitu ya. Ini kan bisa pakai nama Indonesia ya, tuh curcuma longa.
research tanamannya. Nanti dia kalau ini bentuknya kayak grafik gitu ya. Tapi bisa di-download juga. Nah, jadi dari tanaman ini yang sama Curcuma longa, ini disease yang kemungkinan terkorelasi. Ini senyawanya nih. Ini Tuh, dia bisa senyawanya. mendeteksi sampai ini ya, Nah, ini penyakitnya ya. iya betul. Antiinflamasi, Inflamasi, obesitas, antibody, bla bla bla, dibentuk. Tapi bersifat. ini update nggak ya? Katanya sih update, Mbak. Hmm. Tapi ya itu datanya masih terbatas. Nah, ini bisa di-download yang ini. Nih, download plant compound connectivity. Jadi ini mendownload hubungan antara tanaman dengan komponnya. Kalau yang ini kompon dengan proteinnya, artinya dengan targetnya. Nah, kalau ini antara proteinnya dengan penyakitnya gitu. Ini pendekatan dari Iza. Jadi kalau misal bicara komponen ada berapa, nah Iza tuh cuma nangkep segini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Di Knapsack itu ada sekitar Dan 190 190. tadi ya. Jauh kan? Nah, tapi Mm. aku coba download ini kan, Mbak, apa namanya yang paper ya, yang LCMS. Oh, itu Turmeric. buat konfirmasi riset yang udah publish ya, yang udah Ya, kan biasanya aku nemu juga sih tuh. data CMS yang dia pakai itu. Mm-mm. Tapi nggak semua tanaman sama ya, ekstrak kan juga mempengaruhi data hasil SCMS kan. Betul, betul, betul banget, Mbak. Nah, Oke. ini kayak gini, mohon maaf, bersabar. Laptopku muter-muter terus. Lem biru, lem Biru. kuning. Aku dapat laptop, cuma belum datang. Oh, Insya Allah, udah ketebak itu sih bau-baunya. Iya. Nah, misalnya nih contoh nih, aku download dua paper. Nah, ini yang metabolit. Jadi aku coba bandingin gitu ya. Nah, dari paper ini terkonfirmasi yang ada berapa gitu kan, Mbak. Terus mana aja. Hmm. Nah, kalau di paper salah satunya itu ada 30 ternyata, Mbak. Nah, ya udah aku pikirkan aku pakai yang update aja ya kalau papernya baru. Jadi ya udah aku pakai itu buat jadi dasar pengembangan kita kan. Intinya gitu. Mana ini? Oh, dari tadi load. Nah, hari ini santai kan, teman-teman? Oh, santai sekali. Ya. Nah, Ini saking slownya laptopnya ikut slow ya. iya, minder kalau sama laptopnya Mbak Eka tuh. Cari yang ini, RAM-nya gede. Iya. Ini kena malware kemarin tuh, Mbak. Makanya jadi lemot gini. Kena malware, terus Kena malware. Terus diminta bayar berapa? nggak mau aku install ulang aja, hilang data. Emang disuruh bayar kan? Ya, Oh iya toh. dodol banget. Iya, ada kirim email coba. Dodol banget kataku tuh. Oh, Enskripsinya kan kita disuruh kirim satu sampel katanya kan gitu ya. So, hmm. yang udah kena malware dikirim sampelnya nanti saya rubah katanya gitu kan. Nanti suruh bayar bla 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 bla. Enggak, nuhun kataku gitu. Minta berapa? Saya bukan negara Eh, gitu dong. Negara aja iya, nggak mau bayar kok, apalagi kita. negara aja bilang jangan serang gitu ya. Iya, aduh. Gitu. Jadi semua file yang ada di komputer ini aku relain tuh. Jadi udahlah dibersihin aja gitu. Nah, contoh nih ya. Jadi aku cari yang karakteristik terusnya klasifikasi dan aplikasi dari turmeric ya, Mbak. Dan Hmm. free sample by targeted LCMS. Nah, ini curcuminoid profilingnya sama chemometric. Chemometric itu lagi menarik-menariknya loh. Chemometric menarik tuh karena dia kan ngelibatin statistika kan. Heeh, dan bisa menentukan potensial tanaman yang mengandung metabolit spesifik paling tinggi ya. Betul. Nanti belajar Daripada bareng kita. ngekstrak satu-satu, satu lokasi Nah, satu. iya Nah, betul. Nah, ini contohnya nih, misal dia kan ada bioactive compound profiling report obtained selected turmeric gitu ya. Nah, ini ada hmm. cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di sini ada 17 target nih, Mbak, sebenarnya.
Nah, kalau di paper satunya, dia lebih lengkap lagi nih. Ini metabolit mining dari pakai kombinasi, pakai HPLC, MSMS, dan molecular networking. Ini dia ada 30 kompon. Jadi sebenarnya untuk penetapan kompon ini itu dikembaliin ke penelitinya. Mau semua disajikan, dilibatkan dalam analisa, atau mau dipilih yang primernya aja, yang aktifnya aja gitu, Mbak. Karena nggak semua kompon yang tersaji itu dia punya potensi gitu ya, atau aktif. Di sini ada 30 nih. Nah, aku coba pakai yang ini, yang 30 ini. Jadi aku rekap nama-nama ini semua, terus aku cari canonical smile-nya kan ya. Nah, Hmm. caranya itu teman-teman tinggal Oh, misal dari nih, siang. ya canonical smile. Misal nih aku coba copy yang R Tumeron gitu ya. Aku coba copy. Nah, di sini kita balik ke PubChem. Mana PubChem? Nah, tinggal masukin di sini. Nah, terus kita klik aja search-nya. Di PubChem ini biasanya kan ada bentuk isomernya, Mbak. Jadi teman-teman jangan sampai salah milih struktur dari senyawanya gitu ya. Kan kalau rumus molekul aja itu nggak spesifik ya, karena satu rumus molekul yang sama itu bisa jadi ada beberapa struktur gitu kan. Hmm. Nah, kebetulan satu kompon ini ternyata dia cuma satu nih. Nah, jadi dilaporkannya itu ada satu compound, terus teman-teman tinggal klik gitu ya. Nah, ini ada dua nih, dia ada isomeric sama ada canonical. Nah, buat yang teman-teman analisa lanjutannya, biasanya pakai yang canonical. Canonical itu mana? Ada, nih diklik ininya ya, pokoknya diklik Ah, ininya. Nah, nanti ada di bawahnya. Jadi ada informasi lengkap dari struktur senyawanya. Nah, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Wait, ini nge-lag. Nah, ini nih biasanya di bawah. Sinonim. duh, ini sama ya kayak kayak ini ekspresi gen. Datanya Mhm. banyak, tapi yang dicari apa gitu. Iya, betul. Chemical. Chemical properties mana nih canonical. Aduh, malah lemot dodol. Slow, laptopnya slow. Sorry ya teman-teman ya. Oh, Nah, berarti kalau laptop baru, berarti bisa gacor. in siliconya nunggu laptop baru ya? Ya. Nah, ini teman-teman tinggal scroll ke bawah. Biasanya di sini ada tulisannya Canonical Smile. Oh, chemical smell, check. Ya. Nah, Canonical Smile, teman-teman tinggal copy ininya. Nah, misal nih, saya coba uji satu ya. Ini kan saya kumpulin semua. Nah, saya biasanya rekap di Excel kayak gini nih, Mbak. Jadi ini nama komponnya gitu ya, atau ini ada nama sinonimnya. Terus canonicalnya aku rekap semua. Terus aku cari gen target kan. Duh, gen target Ya, sequence-nya. bukan. Si kompon ini dia akan cenderung berikatan dengan gen apa, kira-kira gitu. Hmm, Nah, jadi sebelum ke protein, ini langsung ke gen kalau di bioinformatik ini sebenarnya gitu. ya. Nanti baru dilanjutkan pengembangannya protein apa yang mengandung gen tersebut. Intinya gitu, Mbak. Oh, berarti dia aktif berikatan pada gen. Ya, aktif berikatan pada gen, betul. Nah, ini teman-teman nanti rekap semua nih kayak gini. Jadi kalau misal datanya Mbak Dita misal ada 20 yang HMS-nya, ya udah tiap kompon tuh dicari canonical smile-nya. Masukin aja ke Aduh. PubChem. Terus kalau yang tadinya ada double komponen yang Eh, mirip, kalau mirip pilih salah satu aja, Mbak. biasanya kecenderungan milih yang gimana? Eh, kalau aku sih nanti ada analisanya kok, Mbak, di Superpred. Oh, di superscribe. Superpred. Nah, Superscribe. ini kan Mhm. tahapannya dari compound ya, dapat compound, terusnya kita dapat canonical smile, oke. Habis dapat canonical smile, kita cari gen target compound. Oh, ini compound gen target gitu ya. Nah, ini dari apa namanya? Dari asli dari senyawanya kira-kira gitu, Mbak.
prediksi kalau dengan struktur kayak gini nih, kira-kira dia punya ikatan apa, intinya gitu ya. Heeh. Nah, itu adanya di sini atau ikatannya kemana aja. Nah, bisa pakai Superpred, ada beberapa nih database-nya. Boleh. Mau Superpred, mau Disginet, Boleh mau tunjukin semua ya. boleh, Tak catat boleh, satu-satu nih. Tadi yang boleh. data data apa tadi chemical smell-nya itu satu. Canonical. Ya, pokoknya semua kita pakai Canonical sama satu ya. dua tiga empat. Ini pakainya Superpred nih kayak gini. Tuh. Diklik not responding on to hot kan. Lem kuning, lempar tuku Cukup maning. maning. Iya ya. Ya, lem biru, lempar beli baru. Nek lem hijau. Apa tuh? Belum terdeteksi. Nah, Mbak nanti buka aja namanya Superpred. Linknya ini. Prediction. Super Prediction. Nah, nanti kayak gini dia tampilannya. Kalau ini, kalau habis dari Superpred ini bisa karena datanya tunggal ya Mbak ya. Sedangkan kita mau mewakili satu tanaman gitu ya. Jadi otomatis kita harus nge-merge semua datanya gitu loh. Nah, jadi saya dari awal ya, yang ini ya. Hmm. Saya back dulu deh. Ini subpatch-nya ini bisa dihapus ya? Bisa. Kalau dia di ah, Nanti aku dari awal aja ya. tampilan awal ya. Nah, tampilan awalnya. Ini yang untuk cari gen target itu ya, Mas ya? Ya, betul. Gen target dari komponnya. Compound target. Oke, oke. Kan ibaratnya kita punya tanaman. Tanaman ini kan ada senyawa banyak di dalamnya ya. Mm-mm. Taruhlah misal 5 gitu ya. Misal. Nah, dari kelima senyawa ini, masing-masing kan punya karakteristik berikatan dengan gen targetnya kan. Nah, di mana setiap gen target ini kan punya indikasi biologis dong. Iya nggak sih? Mm-mm. Nah, Mm-mm. dikatakan sebagai indikasi utama kalau ada dominasi dari dari kelima kelima senyawa tadi gitu loh, Mbak. Misal ternyata ada 3 nih yang dominan berikatan ke gen tertentu gitu ya. Nah, misal anti diabetik atau apa gitu kan. Nah, nanti kita bisa nentuin, oh ada kemungkinan si tanaman ini punya beberapa potensi gitu kan ke disease-nya. Soalnya dengan netofarmakologi itu bisa menjelaskan adanya efek samping. Kalau kita pahamin teorinya kan efek samping itu akan selalu timbul di dosis lazimnya kan ya. Mm-mm. Bener kan? Bukan dosis Iya. toksik kan? Artinya Iya. dia kan seiring berjalan gitu ya. Ah. Nah, fenomena ini itu dijelaskan di netofarmakologi. Intinya gitu, Mbak. Oke. Tuh, nih aku klik di awal nih ya, Superpred gitu ya. Udah aku ketik loh sebenarnya. Nah, ini Superpred. Nah, ini paling 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 gampang buat dipakai. Nah, teman-teman tinggal klik Superpred. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Nah, tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal cari target prediction yang ini. Klik target prediction. Nah, ini yang pakainya di bawah. Nah, teman-teman bisa gambar sendiri strukturnya, bisa masukin namanya, tapi kalau aku biasanya masukin smile-nya. Nah, tadi kan udah dapat nih punya siapa nih contohnya. Nah, ini ya, aku masukin smile-nya, terus aku search kan, nanti dia bakal muncul strukturnya. Nah, strukturnya kayak gini nih. Nah, teman-teman boleh double check gitu ya, misal mau disamain sama di sini benar nggak strukturnya kayak gini. Tinggal dicocokin, dibandingin sama yang di PubChem-nya. Oh, dibandingin Mas sama ya? Ya, harusnya sama. Jadi kalau dibanding, Mas. kita kan tadi ngopi smile-nya punya apa tuh atomerol ya. Nah, Mm-mm. strukturnya kayak gini kan, kurang lebihnya. Nah, Terus PubChem kalau itu, hmm, kalau terjadi perbedaan, biasanya sama sih, Mbak. Karena canonical smile itu, apa namanya, berlaku internasional dan di semua aplikasi. Nih, strukturnya kayak gini kan. Harusnya sama ya. Jadi kalau nah, selama kita ngopi smile-nya benar, ya insya Allah hasilnya sama.
Nah, terus kita start calculation. Nah, ini hasil dari prediksi si kompon tadi ya. Nah, dia nih punya prediksi targetnya. Dia bakal mentargetkan ke kaptesin, pregnant S reseptor, tirosil DNA, dan lain sebagainya gitu ya. Nuclear factor, terusnya spesifik protein kinase, G protein, coproreceptor, ini terus semua bisa Mbak download semua. Ada 79 gen yang kemungkinan berikatan dengan satu senyawa ini. Nah, teman-teman bisa download filenya dalam bentuk CSV atau dalam bentuk Excel. Kalau aku biasanya Excel. Nanti direkap kayak gini, teman-teman. Sama Erik. Nah, jadi file superpred gitu ya. Misal ada berapa kompon. Nah, tadi kan ada 30 ya. Ini aku masih ngerjain juga. Nanti di-download tuh satu-satu. Jadi satu masukin senyawanya, download Excel-nya. Nah, biasanya ada 3, Mbak. Maksimal 3 data yang tersaji dari Superpred. Yang pertama, dia ini kompon aktifnya udah terpisah gitu ya. Misal dia ternyata banyak data yang mendukung kalau tanam senyawa ini benar-benar aktif gitu ya, atau strong binder. Itu dia akan terpisah datanya. Terus yang kedua, indication. Biasanya ada juga penyakitnya gitu ya, ada disease-nya. Terus yang ketiga itu gen targetnya. Jadi biasanya minimal 2, maksimal 3. Biasanya gitu. Nah, ini udah aku klik sebenarnya. Nah, nanti pokoknya dibikin satu-satu. Filenya Excel kok. Excel itu bentuknya rekapan semua tadi ya, yang muncul 79 ini. Mm-mm. Betul. Kita buka aja ya. Nah, nanti kita kalau misal beda kan di gen itu kan ada beberapa ID ya, Mbak ya. Ada gen ID, ada UniProt ID gitu kan ya. Nah, itu kita samain. Biasanya pakainya yang gen name-nya. Bisa 2 jalurnya, 2 cara. Bisa pakai UniProt, bisa pakai apa namanya, string juga bisa. Dia otomatis ngerubah ke bentuk gen ID-nya, kira-kira gitu. Download. Nah, nantinya kayak gini teman-teman. Ada kompon 1, kompon 2, kompon 3, kompon 4, kompon 5. Saya buka contoh ya, karena ini masih jalan. Nah, kayak gini, ada indication sama target. Nah, kita bukanya target. Lama banget. Nah, teman-teman coba aja sambil nunggu, sambil apa dibuka Superpred-nya, masukin aja kompon yang mau dianalisa. Barangkali lebih cepat. Ya sebenarnya itu angkatan kita itu banyak yang LCMS loh Mas. Oh gitu? Heeh. Bu Penny LCMS juga nggak? Keren Bu ya. Pen? Iya, iya. Udah Iya, saya LCMS? pakai ya. Udah. Identifikasi itu pakai apa Bu bacanya Bu? Pakai masker. LCHRMS. Oh, Oh, HRM. LCHRMS. Pakai Keren. ini LCHRMS. Terus Itu pakai apa? pembacaan interpretasi datanya? Dibaca Dibacain atau dibacain ya Bu? dari sana. Dari sana. Mahal Berarti Ibu dong. udah ada ini. Heeh. Mahal Ada. banget ya. Itu gimana? Sama Bu, punya saya juga dibacain. Dapat Tapi tidak 50. semahal Mark Herb ya.
kayaknya Bu Penny ya. Eh, Aduh. produk kita Iya. itu. Tapi datanya lebih Jangan bagus sebut katanya. merek. Iya, punya Prof. El Fahmi kan itu. Iya, betul. Terkenal banget ya kayaknya ya. Berapa Bu Penny? 2,5 gitu. Satu Ya. sampel? Iya. Oh, saya satu sampel Tapi 1 juta. Nah, ini aneh. Kenapa? gimana? No information. Ada nggak? Gak tahu lah. Senyawanya aneh-aneh lah. Sama punya saya juga. Dibaca lagi pakai Jadi masling gak, apa Bu? apa ya? Gak tahu lah, saya belum ini banget akhirnya. Apa kita kalau udah rada beres kita baca Kalau lagi pakai masling? Nah itu Aduh. kayaknya saya perlu belajar lagi nih. Makanya Nanti lihat kalau dulu lah. kalau masling Eh, harus ada ininya Bu, apa namanya, library-nya. Ulang ke markup, Bu. Aduh. aduh, Aduh, mahal. aduh. Mantap. Nah, ini teman-teman, udah kelihatan belum? Udah. Itu ini ya? Oh, itu Nah, data ini. kopian data tadi ya yang ditampilin di web ya? Betul. Jadi kita nggak Oke. nyarinya ke target. Nah, ini kan dia pakainya di Prot ID kan. Mini port, oh ya. Nah, jadi yang di copy itu sebenarnya ini aja cukup aslinya. Tapi di sini teman-teman bisa screening juga, tentukan parameternya. Kira-kira probability-nya mana yang paling tinggi gitu loh, Bu. Misal teman-teman menstandarkan 80% gitu ya, atau 70% gitu. Karena kan ada juga nih kemungkinan protein yang cuma kemungkinan dia berikatannya tuh kayak gini nih, cuma 50%, 52 gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tentuin aja. Masih yang sebelah kanan apa itu? Model akurasi itu apa Model akurasi, bedanya? model ketepatan dari strukturnya, kira-kira gitu. Oh, yang satunya kalau ini ya. Nah, yang penting mah ini aja, Kemungkinan probability sama protein. uniprot. Uniprot Oke. ID teman-teman bisa copy ke gen name, bisa pakai tadi ya web uniprot, atau bisa nanti langsung pakai ke string db. Nah, ini belum ada hubungannya sama Lipinski sama pharmacokinetic, jadi beda pendekatan. Kalau Hmm. pharmacokinetic itu nanti bisa masuk ke salah satu web aja, biar nggak beberapa web gitu ya. Hmm. Sebenarnya ada yang kayak Swiss Target, ya sorry, Swiss AdMed, itu kan ada juga tuh pharmacokineticnya. Bagus juga. Nah, atau bisa pakai PKCSM. Nanti kita buka bareng-bareng. Satu-satu ya. Nah, teman-teman Oke. tinggal copy ini semua. Dari Mas copy Reza ini. nanya dong, Boleh. kalau probability itu ada standarnya nggak, minimal berapa gitu Nah, yang biasa kalau dipakai? kalau di penelitian itu biasanya kan ada level di ini Bu, di string tuh ada Mm-mm. 40% itu yang low, terus yang medium itu di atas 70, high itu di atas 80. Nah, itu teman-teman bisa tentuin, kalau saran saya sih kalau misal mau amannya ya di 80% gitu ya. Jadi kemungkinan senyawa ini akan berikatan gitu loh, Bu. Dia mencapai 80%. Oke. Screening aja. Kalau itu kan bisa lewat Excel ini ya. Mm-mm. Di mana sih yang itu teh, Bu? Yang screening minimal dia ditampil filter ya? Filter, iya filter kayaknya. Filter, terusnya Kayak value di ya. klik apa di blok Ini satu itu dulu nggak sih? satu, oh iya, satu ininya ya. Satu kolom dulu nggak? Satu kolom ya. Oh ya udah itu ya. PTRZ coba. Nah, ini diblok dulu ke bawah gini ya. Biasanya kalau enggak saya tuh kadang suka apa di urut dulu tuh Bu. Jadi Tapi ini kayaknya udah pakai urut ini. deh. Udah urut ya? Iya. Heeh, heeh. Nah, Nah, kalau udah urut ya udah kita eksekusi aja kan mulainya. Dari sini kan berarti kan 79 nggak masuk berarti ya? nggak masuk. Nah, dari sini kan harusnya kan. Ambil oksigen. Nah, berarti kemungkinan cuma senyawa ini nih yang nanti kita pakai untuk analisa lanjutan. Terserah sih mau 70 juga boleh sebenarnya, nggak ada standar bakunya berapa-berapa tuh, Bu. Terus kalau ada yang not available itu gimana, Mas? Nah, not available ini sebenarnya eh ini TTD ID tuh jarang dipakai, Bu. Yang penting mah ininya nih. Yang penting ada data Uniprot ID-nya. Hmm. Jadi kita tuh nggak semuanya pakai ini. Kalau PDB visualization itu dia sudah tersedia dalam format PDB. Jadi di Protein Data Bank.
Mm-mm. Jadi kita tinggal masukin aja barangkali nanti kita mau docking gitu ya si Mm-mm. kompon kita dengan target ini gitu ya dengan gen ini. Nah, itu Ibu tinggal ketik aja nih 2O23 itu nanti ada struktur 3D-nya. Nanti kalau untuk Konfirmasinya gimana? konfirmasi apa? Konfirmasi ada apa strukturnya. Berarti kan Oh, yang ini yang not available yang glycine transporter 2 itu ya nggak muncul ya berarti. Nggak yang masalah ya. ini, yang Yang ini, bawah tuh, yang PDB ini. visualization. Oh, ini yang ini. Ah, Dia sebenarnya ada Uniprot-nya, cuma belum ada peneliti yang memvisualisasikan bentuk 3D-nya gitu Mbak pendekatannya. Nah, jadi kalau misal Mbak mau bangun apa namanya, mau bangun strukturnya, ini kesempatan banget nih. Misal nih punya punya apa namanya, susunan asam aminonya ya, hasil PCR-nya, itu Hmm. nanti kita bisa masukin ke Swiss model. Nanti bikin jadi tampilan proteinnya kira-kira kayak gimana. Udah pernah buka PDB, Bapak Ibu? Belum. PDB. Itu sebenarnya PDB itu nanti untuk docking. Oke, saya kasih lihat ya. Sepil dulu ya. Spill aja dulu. Ini ada PDB. Jadi nanti untuk docking itu, Bapak Ibu, nggak ada Bapak ya di sini ya, Ibu semua ya. Sebenarnya ada, tapi Oh, orangnya kayak ada. antara lupa sama sibuk deh. Oh gitu. Ya udah. Nah, nanti untuk docking tuh Bapak Ibu mengambilnya dari sini. Jadi membandingkan data .sdf dari apa namanya atau .pdb dari PubChem itu untuk komponnya, sedangkan untuk proteinnya atau gennya itu di sini di protein data bank Hmm. ya RCSB PDB. Jadi kan kita mau melihat ikatan interaksi dari dua senyawa ini kan ya antara protein dengan gen. Nah, Bapak Ibu tinggal masukin aja nih di sini. Nanti ada bentuk-bentuk kayak gini nih. Nah, ini tuh kan kalau untuk penggambaran protein tuh kan ada 3 jenis ya, Mbak Dita ya. Ada yang bentuk yang apa tuh eh yang kayak pita gitu loh Ya, ya, pemodelannya. ya, benar-benar. Nah, sama bentuk molekul gini nantinya. Nah, ini tinggal masukin sini aja nih. Misal tadi nyari apa ya? Tadi teh apa? Yang nggak ada teh? Glycerin transporter 2 apa ya? Nah, Glycine. glisin transporter ya. Yes. Nah, oke. Ini kan nggak ada. Cari yang ada dulu tuh ya. 2023 ya. Kita lihat ya. Endoplasmi. 2O23. Nah, ini ada nih 2O23. Nah, ini struktur of wild type human HADH 2 nih 17 beta hidroksid dihidrogenase tipe 10 terikat dengan NAD+. Nah, kalau untuk nanti docking, teman-teman wajib perhatiin ininya nih, informasi ini. Yang pertama, dia organismenya manusia atau bukan. Karena biasanya kan pendekatan protein ini itu diambil dari hewan-hewan lain. Bisa dari bakteri, bisa dari jamur, bisa dari tikus, rat, atau mus musculus, terusnya bisa juga dari babi gitu ya. Nah, atau hewan-hewan lain gitu. Nah, kalau bisa organismenya ini Homo sapien sama apa namanya? Dia bisa mengalami mutasi atau tidak. Syukur-syukur kalau yang no, karena kalau yang yes, nantinya dia perlu analisa lagi. Terusnya harus dicari nih yang apa yang kemungkinan mengalami mutasi yang mana. Terusnya resolusinya itu kalau bisa kurang dari 2 Armstrong. Kenapa? Kalau 2 Armstrong itu kan jarak atom ya Bu. Ya, ya Mbak. Jadi Hmm. diharapkan dia akan presisi. Terus ininya X-ray diffraction karena ada beberapa cara buat dapetin ini nggak cuma X-ray diffraction. Jadi bisa dari mikroskop, ada elektron mikroskop, bisa jadi kayak gini gitu. Jadi minimal X-ray diffraction. Dan ini yang paling pentingnya nih 1,20 Armstrong. Jadi jaraknya itu presisi intinya gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal klik ininya gitu ya. Nah, misal nih oh, oh ini udah masuk ke sini ya 2023. Teman-teman tinggal di sini nanti download. Nah, downloadnya itu PDB format. Nah, ini bisa dibuka di aplikasi BioVia ataupun aplikasi docking yang lain. Gitu. Nanti kalau untuk docking kita ngobrolnya belakangan ya. Cuma Hmm. spill aja kira-kira Oke. nanti Ya, teman-teman ya. bakal bakal kayak gini dapatnya.
Ini informasinya, mau dari strukturnya, mau dari genomnya, sequence-nya juga ada. Ini structure-nya, terus sekuensinya gimana, urutannya itu juga ada. Nah, kurang lebih kira-kira gini. Nanti teman-teman tinggal ini aja ya, explore aja ya. Nah, ini nih, ini dari bentuk sekuensinya. Nanti Mbak Dita ajarin ya saya ya. Aduh, belajar lagi ya. Ah, Nah, itu ya. Nah, cukup untuk PDB. Jadi nanti teman-teman intinya wajib dapat data yang target tadi. Oh, udah dapat data target, kita rekap. Nah, teman-teman bisa tentuin mulai screening. Misal tadi ya, kalau misal mau dari 70% atau ke atasnya, atau mau 50 juga sebenarnya nggak masalah. Nah, udah dapat nih ceritanya semua, gitu teman-teman. Udah Yang di dapat Excel tadi ya. Excel tadi. Nah, itu direkap kan, nanti dibikin Mm. jadi satu file. Jadi di Excel ini nanti tuh, kalau saya tuh biasanya kayak gini, Mbak. Dihapus ya Jadi, sisanya. Oh, di. nah ini kan ada kompon gen kan. Jadi Nah, nanti satu senyawa ini berapa tabel ke bawah gitu loh. Bla 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 bla. Nanti yang kompon kedua juga ke bawah banyak gitu kan. Ketiga banyak gitu. Keempat banyak gitu. Jadi satu tabel ini tuh dia akan memuat data ini, data canonical smile sama kompon gen targetnya. Udah dapat kan? Nah, kayak gini kan nih. Nih, misal tadi yang ini yang paling akhir ya. Nah, PR kita tuh ngerubah ini nih. Misal anggaplah saya pakai semua gitu ya, Mbak ya. Misal, nah oke. kita pakai semua. Ini ada beberapa cara biar bisa dianalisa lebih lanjut. Bisa pakai string DB. Nah, itu nanti dia otomatis bakal berubah. Jadi gen name. String DB, string database. Nah, string functional. Ini teman-teman tinggal masuk ke search. Nah, di sininya ganti ke Homo sapien. Nah, ininya pilih yang kalau mbaknya banyak, pilihnya yang multi protein. Ini ya, sebelah sini ya. Nah, ini bisa nih Yes. kalau mau mau analisa kayak pathway, proses, disease gitu ya. Ini baru. Nah, teman-teman buka ini dulu, nanti masukin ke sini. Oh, itu updatean yang new itu updatean dari Iya, ininya ya, dari websitenya sini. ya. Betul. Nah, ini udah di copy semua nih. Oh, tinggal di paste Ini ya, gitu aja ya. tinggal copy paste aja. Ininya Oke. ganti ke human, ke Homo sapien. Mbak Nay, dirimu udah Nah, nyampe di sini kemarin. Udah sampai selesai. Lupa Terus, menguap semua ilmuku. oh, itu etanol kali yang dirimu pakai pelarutnya, makanya cepet nguap. Iya. Saya ikut itu loh, Mas Reza, yang apa tuh? pelatihan IPB yang Oh, network farmakologi. Tapi ikutnya tahun lalu sebelum S3. ajarin dong. Ah, sudah lupa kan, sudah masuk informasi-informasi dari zebrafish sudah hilang yang lain. Oh, Dia keren. mau jadi peternak ikan. Wah, Iya. sensitif banget itu zebrafish ya? Ya, Aduh, Bu ya? pusing. Katanya Pusing. nuangin airnya kecepatan juga bikin mati, stres katanya ikannya. Iya tau, Bu? Iya, ini ikannya mati aja terus, yang jantan apalagi lebih fragile. Aduh. Yang stres orangnya juga ya. Oh, Iya, iya. Eh, pusing. mohon maaf ini sebenarnya udah saya klik ya, teman-teman. Tapi mohon bersabar. Oh ya, lem biru, lem biru. Bener ini mah. Kapan berarti nunggu pelatihan selanjutnya, nunggu laptop baru aja deh. Iya, iya. Nanti Bu Suci nih. Nah, ini teman-teman bisa di advance setting. Hmm. Ininya mau apa nih? Nah, ini Advance setting. confidential. Tadi kan saya bilang ya, teman-teman mau nentuin 40%, ini kan medium ya, 70% high atau 90. Idealnya sih di sini nih, teman-teman. Pakainya high confidentialnya ini.
Terusnya mau hubungannya semua atau fisikal, biasanya full string network. Kalau udah gini, teman-teman tinggal search aja. Nah, di sini ini teman-teman ada beberapa opsi. Kalau teman-teman mau ngerubah data Uniprot ID ke gain name, teman-teman download dulu mappingnya di sini. Download mapping. Nah, atau bisa pakai itu ya, apa namanya, pakai Uniprot gitu ya. Lewat web Uniprotnya langsung juga bisa. Tapi menurutku ini simpel juga. Nah, ini udah ke download nih. Tadi yang di copy Uniprot ID-nya kan ya? Ya, Uniprot ID-nya betul, betul Bu. Loh, berarti ini analisis untuk satu Iya, senyawa. iya, nggak. Aku Makanya baru nanti ngeh. baru nggak ya. Makanya nanti Berarti digabung tadi ada berapa senyawa tadi yang awal 30, pertama kali? 30? 30. Yang aku pakai 30 aja. Karena di Knapsack kan 190 kebanyakan kan. Ya. Nah, jadi prinsipnya sih teman-teman fokus dulu ke Excel-nya di mining data. Ini Mm-mm. penuhin dulu canonical smile-nya. Terus Hmm. download gen targetnya pakai Superpred gitu ya. Itu cuma salah satu alternatif. Nanti saya kasih tahu link yang lain lagi. Tapi yang Aduh. paling easy to learn gitu ya, atau easy to use-nya itu Superpred. Nah, nanti dapat datanya itu kan yang tadi saya bilang, ini berfolder-folder kan nantinya kan. Oh, gitu. Nah, berfolder-folder ini fokusnya ke target gitu ya. Jadi nanti kan kebetulan aku baru download 5 nih, harusnya kan 30 kan. Nah, nanti dari ke-30 ini direkap jadi satu gitu loh teman-teman. Astagfirullah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Kau yang ku bener. nambah, Rek. Aku ngerjain 5 ekstrak loh. Aduh. Enggak. Aku tuh baru ngeh loh. Loh, satu sampel aja tadi 96 ya? Iya, betul. Satu sampel 76 yang Ya, yang kurkuma longa terus dapat betul. satu tadi Ah, 76. Terus aku baru betul. ngeh kalau sampelku tuh ada 30 sama 50. Nah, gitu. Makanya nantinya kan di network farmakologi itu kita nge-reduce dari total target sampai jadinya yang paling dominan yang mana gitu loh, Mbak. Itu target atau Oh. tujuan dari pengujian network farmakologi. Intinya gitu. Tapi hasil pembacaan LCMS-nya harus sesuai dulu ya. Ya, Terus kalau kita betul. punya gangguan di sana, gimana ya Mas ya? Ada solusi nggak? Ada Nah, itu dia. rekomendasi nggak? Baca ulang ya? Baca ulang. Selain Harus pakai Mesling? dikonfirmasi. Masteling itu sebenarnya aplikasi yang gratis Mbak aslinya. Ya, Hmm. makanya para yang tempat melakukan analisa tuh minta buat bacanya di Mesling. Tapi Mesling itu tidak menyediakan library. Sayangnya Hmm. untuk LCMS itu kalau GC ada pembanding di Wiley namanya, di Wiley Database untuk GCMS. Tapi berbayar untuk bisa akses ke sana. Karena tujuannya itu Mbak membandingkan si pola kromatogram sama time retention. Intinya itu sebetulnya. Tapi ada beberapa website buat ngebanding yang menyediakan data apa namanya, data kromatogram tadi ya untuk Hmm. LCMS. Contohnya itu adalah ChemSpider. Oh, Mas berarti bisa ya dibantu itu ya. Jadi sebelum Bisa. saya masuk ke sini, biar kebaca, biar kebentuk Ya, apa network farmakologinya gitu. ya, betul. Nah, Nanti insya Allah ya. oke, siap. Oke. Nah, Oke, anggaplah tadi udah ya. anggap nih udah semua dari 30 tadi. Nanti rekap ke Ya sini semua Allah. ya. Oke. Kalau Mana yang komputerku di copy? Gen yang gen tadi, yang Uniprot. kompon gen. Nah, itu Nah, yang Uniprot di copy, dimasukin tapi ke string ya. ah, Masukin ke string tadi kan ya. Nah, Hmm. terus udah gitu, teman-teman tentukan parameternya, mau medium atau mau high confidentialnya. mm, Nah, udah gitu, misal kalau teman-teman pilih yang high confidential, kita kan harus samain dulu persepsi nih. Jadi samain dulu gen Uniprot ID-nya dirubah ke gen ID. Nah, itu bisa pakai string ini, nanti klik di mapping. Hasilnya downloadnya TSV kayak gini nantinya, Mbak. PSV. Mas, tadi kan kita download total 96 ya. Padahal kalau Ya, kita potong yang tadi ambil probability-nya 80, berarti kan hanya 15 ya gen. sekitar Nggak segituan. masalah kan? Betul. Iya, Nggak benar ya. masalah. Mm. Nggak masalah. Nah, itu kan salah satu pendekatan aja sebenarnya. Ya nggak sih, Mbak? Jadi kita buat Mm. ngurang-ngurangin kan? Mm-mm. Ngurangin beban ya. Ngurangin beban. Nah, nanti filenya kayak gini kan, TSV.
Nah, ini kan belum bisa dibuka nih. Bukanya di Belum. Excel. Nah, biasanya kita compare. Nah, sini ya taruhlah aku buka sheet 2. Terusnya insert. Atau data ya. Oh, data nih. Nah, ini THV atau THV. Hmm. Jadi tujuannya nyamain yang tadi ya. Anggaplah ini udah global nih dari 30 kompon tadi dalam satu ekstrak, baru masukin ke string DB ini, terusnya kita samain gen ID-nya. Oh, aku tahu. Kalau punya aku kemarin kan tak kirim pakai PPT ya. Nah, aku tuh baru mau download, Mas, yang Excel-nya ya, yang dari hasil interpretasinya itu kan. Ternyata Ya. sama petugas labnya dihapus. Coba. Aku minta lagi malah dikirimin emoticon merah-merah, merah itu loh, yang botak merah itu loh, yang marah. Terus bapaknya ngirim, tapi malah ke pembimbing. Ya gimana aku? Forward, gitu. Pak forwardin lagi, aku bilang gitu. Aduh, ada Nonton aja. ya katanya ya. Mau terus sana sini gitu. Aduh. Nah, Kau jadi kenal sama OMAI, siapa? obat Omai. murni ya? OMAI, Ya, Indonesia obat kan? modern asli Oh, Indonesia. modern ya. Ya, betul. String ST, oke oke. Oh, bisa dibuka di Excel berarti ya, TSV Nah, itu. harusnya bisa. Wow. Mohon maaf ya, teman-teman. Pokoknya intinya nanti udah hasil Slow, convert. slow. Nah, dari mapping itu dia, nah ini nih tinggal download ini sebenarnya tinggal mapping, tinggal download aja. Download save-nya di TSF ya. TS, Iya, TSV. TSV. TSV, oh iya, TS. Mapping. Ini harus di follow up ini Mas kalau Nah, begini. ini nih Mbak. Jadinya Freever name. Nama aja, brief. Oke. Nah, ini load. Up. Nah, jadi yang Freever name tadi itu yang bisa kita lanjutin. Nah, ini namanya blind analysis, Mbak. Nah, blind analysis itu apa namanya? Kita tuh ibaratnya punya tanaman, tapi kita nih nggak tahu potensi tanaman kita ini kemana gitu loh, atau ke penyakit apa. Nah, tujuannya ini nih, dapat ini nih, Mbak. Karena ini yang jadi nama gennya. Yang kita analisa lebih lanjut tuh ini di sini. Tara. Nah, ini pendekatan dari protein-protein yang dari si tadi ya, anggaplah banyak protein ini. Ini yang kita analisis lebih lanjut. Intinya gitu. Oke. Nah, ini dapat nih ceritanya. Udah. Terus teman-teman masuk balik lagi ke string. Ini kan tinggal continue ya. Karena Kenapa ini kan di data download analisa yang sama. mapping sama Download continue? mapping. Ya, udahnya kalau misalnya teman-teman mau langsung analisa, tinggal klik continue. Dari yang beratus-ratus Uniprot ID Sampel. tadi, Heeh. sampel tadi. Nah, ini kira-kira pendekatannya kayak gini. Astagfirullahaladzim, aku sering lihat begini, aku nggak tahu ini apa. Total-total bermotif. Nah, ini nodulnya kira-kira kayak gini, nih, Mbak. Coba Mas jelasin satu aja. Kenapa itu saling berkaitan sama ada yang enggak? Oke. Nah, gini. Caranya, teman-teman bisa baca di sini. Halo? Nah, ini NF sebenarnya total bikin. tiap garis ini itu ada maknanya. Mananya teman-teman bisa baca di sini. Dia Hmm. interaksinya diperoleh dari database. Terusnya yang ungu ini dia korelasinya berdasarkan eksperimental gitu ya. Terusnya predict target berarti dia ada berkaitan dengan gen-gen di sekitarnya gitu ya. Terusnya yang merah ini gen fusion atau gen gabungan. Kira-kira gitu, Mbak. Terus ini protein per cell and interactor. Jadi dia yang
utamanya intinya gitu, atau berikatan dengan utamanya. Kalau ini empty node protein tapi tidak diketahui bentuk 3D-nya. Biasanya kalau ada bentuk 3D-nya ada kayak gininya nih di tengahnya. Nih kayak gini nih. Dia udah ada bentuk 3D-nya. Jadi kalau diklik kelihatan nanti ada informasinya. Nah, ini bentuk 3D-nya. Kira-kira gitu. Nah, ini bentuknya. Informasi lebih lanjut ini orang-orang bukan ranahnya kita sebetulnya, tapi kalau teman-teman Farmakokimia ya, farmasi ya sama apa ini Mbak yang engineering gitu loh. bioinformatika. Ya, bioinformatika kan mau kombinasi dengan komputer kan? Ah, Tapi ini yang apa yang cell engineering gitu-gitulah, ngebangun protein kira-kira gitu. Nah, kira-kira gini. Jadi kalau misal nanti dicari, nanti lihatnya kayak gini. Ini bisa di-download. Nah, diekspor ya. Nanti teman-teman bisa download ekspor sama analisis. Nah, analisisnya teman-teman bisa cek. Nah, ini ada beberapa gen onkologi rekomendasi dari string DP. Jadi dia bisa berikatan dengan synaptic dan transcription, terus intercellular pH elevation, embryonic cleavage, dan lain sebagainya. Ini bisa di-download semua kok. Jadi ini dia berkaitan dengan biological proses yang ada di tubuh manusia. Jadi satu senyawa tadi berikatan dengan 79 protein dengan gen. Nah, gen ini ada beberapa korelasinya kira-kira gitu atau dia mempengaruhi ke proses yang ada di tubuhnya tuh sebanyak ini kira-kira gitu, Mbak. Ini molecular function, komponen, seluler, terusnya local network, KEGG biasanya dipakai ini ya, yang KEGG. Soalnya bisa buat analisa lanjutan. buat apa Mas biasanya? Biasanya itu kalau buat di bioinformatik nanofarmakologi itu data yang dipakai itu gen onkologi, terusnya KEGG itu kan Kyoto apa ya? eh, Gen apa gitu. Pokoknya itu buat nanti dijelasin. Nah, apa nanti bisa ngejelasin informasi yang lain dari pengumpulan protein tadi. Intinya gitu, Mbak. Nah, ini biasanya kayak ini, Mbak. Kalau KEGG itu datanya lebih ke arah penyakitnya nantinya, ke pathway-nya. Gimana si senyawa ini itu dia bisa menginhibisi atau menginduksi dari si gen tadi. Nah, misal dia berikatan dengan ini ya cocaine addiction. Nah, nanti dilihat nih dia ini bisa menghambat terkait kecenderungan penggunaan kokain atau menjadi terapi untuk ini Mbak, apa namanya biar dia nggak ketergantungan. Kira-kira gitu. Nah, itu ada di penjelasannya di KEGG pathway. Nanti ada skemanya tuh Mbak, jalurnya apa aja, kira-kira gitu. Berarti itu fokus misalnya kita mau spesifik sebelum ke lab pakai ini bisa ya? Bisa, memang pendekatannya kan harapannya dari in silico dulu, habis dari in silico ini dikonfirmasi kembali menggunakan eh, pengujian in vitronya. Intinya gitu Mbak. Nah, ini disease gene association, ini dengan penyakit-penyakitnya, terus ini ekspresi dari jaringannya. Nah, saya juga belum terlalu pakai yang lainnya, Mbak, karena masih terfokusnya ke KEGG. Nah, teman-teman bisa download nih di sini nih informasinya nih mau KEGG. Biasanya saya download KEGG pathway-nya. Jadi ada 58 pathway yang apa namanya berkorelasi gitu ya dengan si satu senyawa tadi. Intinya gitu. Ini satu senyawa ya, satu kompon ya. Jadi kalau teman-teman ada 30 ya biasanya bisa jadi lebih banyak. Tapi saran saya tadi harus di screening dulu, intinya gitu. Kalau yang Gitu ya. gen ontologinya kan ada 3 tuh. Ini ya. Downloadnya yang mana, Nah, Mas? biasanya tergantung kebutuhan, Bu. Kalau saya tuh, kalau nggak biological process di molecular function-nya. Nanti dipakainya ada di analisa David, gitu ya. Nah, sebelum pakai Cytoscape loh. Ini sebelum Cytoscape. Nanti habis ini baru kita pakai Cytoscape. Tapi Cytoscape itu sudah hasil akhir dari protein pilihan kita gitu ya. Nanti baru tinggal dikorelasikan ke komponnya. Kita lihat kira-kira hubungannya kayak apa. Intinya gitu aja sih. Kalau di Cytoscape itu teman-teman bisa drop filenya di sini, tapi dibikin dulu di Excel itu pakai node 1, misal isinya kompon, senyawa semua. Nanti yang kedua di tab apa di halaman bukan halaman, sorry ini sebelahnya gitu ya, apa di kolom sebelahnya node 2 itu isinya protein semua. Tinggal masukin ke sini, nanti dia bakal Tapi Mas otomatis ada kebalik. contohnya nggak? Nggak ada, aku belum bikin sekarang. Belum. Nanti nggak apa-apa, Apa? sebelum ke sini bisa Hah, yang lain dulu aja. Tenang kan buat kita follow bioinformatik up ya. ya? Ya,
Nanti teman-teman tinggal mainnya di sini nih, di style, filter, annotation. Jadi annotation itu misal di grafiknya itu, di tampilannya itu mau dikasih nama atau enggak, ya. Terusnya ada layout gitu, kayak bentuk-bentuk ininya nih. Kalau Shitoscape nanti aja ya, soalnya ini Heeh. di akhir kok. Oke, siap-siap. Ini masih Ya, perjalanan panjang ya mengumpulkan panjang. database Betul, dulu kita ya. mining dulu Aduh, aja. Hah? Enggak, nih, enggak. nih. Mas Reza, Ya, halo. nanya dong. Terus Boleh, kalau boleh. misalnya kita udah spesifik di satu penyakit gitu, Oke. Oke. gimana? Nah, Nah, bener kalau udah bener. spesifik, kita bandingkan. Nah, ini contoh ya. Saya coba bandingkan. Jadi, tugasnya itu kan kita nyocokin tanaman kita, senyawa kita, apakah dia ada hubungan dengan penyakit gitu kan ya? Gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Iya, iya. Nah, kita buka database disease-nya dong. Database disease-nya itu bisa pakai GenCard. Nah, di sini khusus untuk disease nih, untuk penyakit. Jadi kita nanti tinggal analisa similarity aja pakai Penny, biar gampang. Nah, misal, aduh malah ngeblank ya. Pakai Fanny. Penny, biar lebih gampang. Nanti dia langsung keluar apa namanya analisa similarity. Ah, aku pakai contoh yang satu kompon ini aja ya. Kita anggap kalau yang sampel yang udah kekumpul ini hasil semua gen ya. Ngeblank ya? Kelihatan ya? Komputerku ngeblank ya, Bu? Iya, Hitam. orangnya juga. Hitam ya. Nah, ini contoh nih, disease ya. Misal Mm-mm. aku kasih penyakit apa ya? Ya sekarang lagi diminta tuh misal bowel disease ya, temanku. Atau ini Kirain ada eh, Mpox. Mpox ya, boleh. Nah, ini contoh dari semua gen yang berikatan dengan bowel disease. Jadi ada sekitar 11.000 gen yang kemungkinan terkorelasi dengan bowel disease. Bowel disease kan yang inflamasi di seluruh tubuh tuh ya. Banyak Nah, ya. banyak. Nah, ini kita tinggal cocokin nih. Kita tinggal download aja. Ini export. Nah, ini harus login dulu. Nanti teman-teman tinggal login aja. Nanti gini gratis kok. Aku lupa ini akunku masih ada nggak ya? Coba ya. Kalau ada bisa langsung di-download. Berarti nanti kita manual aja ngecek Uniprot ID-nya sama yang senyawa kita gitu ya. Ya, betul. Nah, ini login gratis sebenarnya, Bu ya. Aku coba pakai Google ya. Siapa tahu masih ke save. Seingat aku mah udah. Coba ya. Aduh, ini anakku. Itu yang ngomong. Iya, bundanya mau ke klinik soalnya. Oh, Aduh. kerja juga po Mas? Apa kontrol aja, Mbak. Seminggu cuma sekali saya cerita itu kan. Dia cuma kerja 2 jam lah paling. Datang ke klinik cuma ngecek-ngecek yang kosong-kosong. Terus apa namanya? Kan mau Oh, akreditasi. apoteker penanggung jawab ya? Iya, betul. Ya lumayan lah buat kegiatan. Bener. Aku apa ya? Lupa ini. Buat Eh, healing seminggu ini sekali. Heeh, Iya, perlu benar. loh ternyata mak-mak tuh. Buat Kok aku menjaga jadi kewarasan ya. heeh, bener ketemu sama orang. Lihat kalau lihat suaminya terus jadi cupu. Aku lupa ya passwordnya. Ya udah intinya mah gitu ya, Bu ya. Nah, nanti kita masuk ke sini. Berarti harus dari Nah, Gencard ke Fanny ya, ya gitu ya. betul. Ya Fanny. GenCard ke Fanny. Nah, nanti atau yang lain ya, boleh pakai GenCard atau yang lain. Coba deh aku ganti ini aja apa namanya Disginet. Lanjut ke Kok Fanny. tahu ini semua internet dari mana, Mas? Kayak apa? Ini Dulu kan websitenya. aku apa namanya? Tesis aku kan ini bioinformatik Pantes. S2-nya di mana sih, Mas? di ITB. Hah? Mbak, S2-nya ITB tuh dia ngambil farmasi klinis loh. S2-nya sama siapa? Fakultas. Klinis. Oh, Gimana S2-nya makanya sama aku Pak bingung. Kus. Kok dia bisa? Ya.
pakai Iya, aplikasi aku kebayang. farmakokimia. Aku dihajar sama Bu siapa tuh? Oh, itu kan masih Francis, belajar. Bu Siska. Bu Siska, Francisca. ya benar. Benar, Terkenal benar. banget ya ibunya. Benar, aku dihajar sama beliau coba. Aku dulu diuji sama Prof siapa ya? Aku lupa ya. Itu lolos tuh yang Prof aman-aman dan bilang Daryono, tuh Prof. Daryono, Prof bukan? Daryono. Oh, Iya, Prof padahal Bu Daryono. Francisca itu kayaknya lebih muda dari dirimu deh, Mas. Masa Ya, 91 cuy. ya aku Berasa apa sih? ini ya. Wait ya, aku buka email dulu ya. Soalnya passwordnya ada di situ. Biar biar bisa kita apa latihan. Jadi opsinya dua. Kalau nggak di Skinet bisa pakai itu apa namanya Gencard. Pernah juga dengar tuh Malakart itu juga bisa. Eh, Pokoknya intinya kita harus Malakart. cari korelasi antara penyakit. Ini yang bocil ya? Iya ini di Wah, sebelah aku nih. dia langsung prof ini. Iya, Ikutan langsung belajar. langsung pinter bioinformatika. Iya, tadi dia mau nanya soalnya, bingung. Ini bocilku nih dipangku sama aku nih, Mbak. Mukanya. Tarik-tarikin headphone. Punya kumis nggak? Punya kumis nggak? Lagi Aduh, ngiler nih, lagi ngiler. berarti Mbok njaluk opo ra dituruti kuwi pas meten. Iya, Umur berapa sih, Mas? 6 bulan. 6 bulan. Astaga. Ah, ini, Mbak. Ini yang cowok ya? Ya Cowok, yang cowok. Allah. Siapa Jadi namanya? Rainer. Rainer. Iya, Rainer Malik Al-Hazen. Ya Allah, aplikasi apa itu? Wait ya, aku cari ini dulu. Oke. Kalau udah gini mah nggak perlu ikut topik khusus desain obat kayaknya nih Mbak Edit. Emang Takut Jadi- ketemu Bu Siska. daripada ketemu Bu Siska mending ketemu Pak Reza. Alah kayak aku dulu kan belum tahu tuh, belum tahu Ya konsep teoritisnya kan, ya Mbak ya. Tahu-tahu dihajar terkait molekulernya coba. Oh ini gini gimana? Waduh kataku. Ya, Oh, aku kan baru ibunya nggak menyesuaikan jenjang pendidikan ya, orang masih S2 kan Iya. masih analisis doang. tanya. Wait, ini aku cari dulu di Skinet. Di sini apa di apa sayang? Udah dikirim sih. Oh bukan di Yahoo, berarti di Gmail. Masih ada ya yang pakai Yahoo ternyata. Ya. Iya, Masih aku baru ngeh. Tampilannya kok begini banget ya? Ya, untuk dua database tadi, nanti teman-teman pada bikin akun aja ya. Gratis kok. Pakai akun ini aja, akun ITB-nya. Apa, web institusi, alamat institusi kalau nggak salah. Oh, Email harus institusi. pakai itu ya? Kalau nggak salah itu deh. Mau pakai Berarti ITB-nya kalau nggak boleh. pakai itu, berarti pakai ini kampus ya? Ya, betul. Masalahnya kalau pakai ITB itu khawatirnya udah lulus nggak kepake lagi, nggak bisa Nggak diakses. bisa Bisa dibuka nggak sih? ya. Bisa, dulu Iya. bisa nggak? Masih bisa nggak yang waktu S2? Aku lupa ya, Mbak. Sama. Tapi emailnya udah nggak bisa dibuka emang. Wait. Medscape, this Skinet. Apa sayang? Dia mau nanya. Ini excited sama Laptop. headphone. Oh, Sama kabelnya HP. ditarik-tarik. Besok masuk ke biomedis, teknologi biomedis ya. Tapi anteng ya. Anak-anakku kok nggak pada rusuh semua ya. Sama aja ini, Bu. Ini kelihatan kalem karena di depan mama ini. Iya. Tahu Wait, aja coba ya. satu lagi. Yang besar kemana? Itu tidur di depan. Di ruang tamu. Dia lebih senang tidur di ruang tamu.
karena bapak emaknya berisik ya. Iya. Pada belajar aku keberisikan. Selanjutnya login. Terus, apa sayang? Oh, santesan. Iya sayang. Bagus. Ya Renner, aduh. Ya tuh. Iya, uh-uh. Dipegang. Ayah dipegang. Iya. Kalau Renner nih. Aduh. Hai sayang. dia bukan saya. Iya. Ini buat HP-nya bisa dipegang. Yang besar umur berapa, Mas? Yang besar mau 5 tahun nanti Oktober, Mbak. Berarti dirimu nikah lulus S1 ya? Enggak, lulus S2. Lulus S1, benar-benar lupa. Ya, berarti pas S2 udah nikah. Pusing nggak Udah. aku? Oh, lumayan, anak 1. Iya, kerja di rumah sakit dulu kan, kerja di rumah sakit, terus sambil kuliah juga, terus kudu ke BRIN juga, mantap. Ya Allah, Iya bisa ini. ya. Hah? Berarti dirimu aja bisa, aku juga bismillah. Insya Allah Mbak. Amin. Pak Hadi sakit terus aku ke Elin my Instagram. Iya. Yang itu ke Elin. Yang itu teman saya aku ya. Iya ini aku betul. Enak. Ya boleh. Nah ini dia. Mana ya ini tuh? Term condition bla 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 bla. Just gonna account. Mas berarti sementara kita sampai di PDB Pamcep tadi ya? PubChem. Pamcep itu buat ini ya? Nah ini sebenarnya nanti coba aku buka yang Gencard ya. Tadi email akunya salah. Aku lupa ininya apa akunnya tuh Mbak. Disginet. Disginet sama satunya lagi Gencard. Disgenet ini sama kayak Gencard ya? Sama betul. Lupa nanti tuh pakai Bedanya apa bedanya? Bedanya penyediaannya aja sih Bu sebenarnya. Tapi kalau Tapi dicari dua-duanya sama aja ya? Agak beda. Jadi pendekatannya beda. Coba aku buka Gencard ya. Mudah-mudahan ini tadi aku salah ngetik akunnya. Contoh Bismillah. aja. Jadi prinsipnya sih kita masukin ke Fanny tadi. Nanti kita lihat ya, yang samanya yang mana gitu dari satu kompon kita atau dari semua kompon kita. Apa ya? Jam berapa sih? Oh ya udah, bentar. Nah, Mbak sambil nunggu ya. Kita ke PKCSM dulu. PKCSM ini untuk farmakokinetik dan ini apa namanya? Lipinski. PKCSM. PKCSM. PKCSM PKCSM Biosik Lab Edu. Jadi sebenarnya ada beberapa website, tapi menurut saya yang paling easy yaitu ya yang dipakainya paling gampang yang pakai PKCSM ini karena dia dibangunnya sama ini ada Cambridge, ada Melbourne, sama apa nih Rene itulah kira-kira. Nah teman-teman tinggal masukin aja nih predik atau ini kalau enaknya di sini ini ada teorinya Mbak. Jadi setiap parameter itu dijelasin. Internal servernya lagi error. Nah, sorry, ini bisa nih. Nah, teman-teman tinggal masukin di sini nanti pakai PKCSM Small Molecule Prediction.
Nah, ini teman-teman tinggal masukin smile-nya. Nanti pilih mau sampai admit atau enggak. Kalau mau absorpsi aja, klik di sini, distribution aja di sini. Tapi kalau mau semua, kliknya di admit. Aku contoh ya. Itu balik lagi ke smile yang tadi ya, yang Ya, kurkuma longa tadi ya. Oke, oke. betul. Nah, ini satu-satu, Mbak. Satu-satu setiap senyawa itu nanti Mbak rekap semuanya. Tapi bisa di-save kan? Nah, ini bisa di-copy. Oh, Nanti masukin ke Excel. Waduh, 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 waduh. Nah, ini misal aku tadi kan yang bawah ya pakainya. Jadi kita samain aja yang bawah dulu. Ini nanti ditaruh di Excel yang sama, di Excel yang ini juga. Sama di sheet-nya yang berbeda aja, Bu. Oh, sheet yang berbeda. Ah, ah. Oke. Aduh, maafin loading. dia udah kepanasan ya? Ini aja ya. Aku ambil random aja ya. Kan yang penting tahu fungsinya ya. Nah, asam ferulik. Ya, asam ferulic acid. Nah, boleh coba yang ini ya. Kita lihat yang asam ferulik ini dia properties dari apa namanya farmakokinetik sama Lipinski-nya gimana. Jadi Lipinski itu sebenarnya kalau kita mau mengembangkan obat oral atau obat sistemik, prinsipnya itu Mbak. Jadi parameternya itu ikatan hidrogen donor aseptor, hidrogen donor dan hidrogen aseptor, lalu ukuran molekul sama lipofilisitas. Intinya itu. Jadi kita kan kalau konsep dari kelarutan itu kan ada dua ya, BCST ya. Jadi kalau syarat obat kita mencapai target itu, dia harus ada dua kriteria BCS-nya. Yang pertama, dia harus lolos secara permeable. Yang kedua, dia harus mampu terdisolusi dulu atau solubility-nya baik. Dia harus melarut dan harus permeable. Nah, syarat untuk melarut dan permeable ini biasanya ditentukan oleh nilai lipofilisitas atau kecenderungan larut dalam lemak atau enggak. Intinya gitu, Mbak. Jadi kalau misal membran kitanya lemak, lipid, maka senyawa kita juga harus yang sifatnya lipid biar dia bisa menembus. Intinya gitu atau bisa lolos. Halo? Suaraku udah dengar nggak? Dengar-dengaran. Dengar ya? Dengar. Mikir aja jadi loading nih. Nah, bentar ya. Nah, ini aku copy dulu. Contoh aja. Bentar ya. Ini aku copy. Kita tinggal masukin di smile sini. Ini kita masukin. Mbak Eka, suaramu mana? Nggak tertarik pasti Mbak. Hadir. Dia lagi Kita ngepang. nih sama Bu Informatik. Halo BK. Oh ya. Belum Nah, kelar-kelar. ini loh Mbak. Absorption. Oke. Nah, ini dari Lipinski-nya nih, molecular weight, log P atau lipofilisitas, terusnya rotable bond. Jadi dia bisa bergeser gitu ya. Surface area, donor, sama aseptor. Ini semua dimasukin. Ini ada kriterianya, ada teorinya. Ada yang harus lebih dari 5 dan ada yang kurang dari 5. Itu gitu. Terusnya log P-nya juga dia parameternya 5 poinnya. Biar dia ini dikatakan bersifat lemah, lipofil atau hidrofil. Molecular weight, semakin besar molekulernya, syaratnya itu nggak boleh lebih dari 500. Soalnya kalau partikelnya terlalu besar, dia nggak akan mampu untuk menembus. Nah, ini ada teorinya nih, apa itu arti dari water solubility gitu ya. Terusnya CaCO permeability, ini untuk pengembangan intestinal biasanya gitu, kelarutan melarut dalam cairan intestinal. Ini juga sama, intestinal absorption, dia penyerapan di intestin. Terusnya ini skin permeability, dia mampu menembus atau enggak. Kalau negatif biasanya enggak. BBB. Ikatan glikoprotein. Nah, BBB itu brain Board. barrier, blood brain barrier ya.
Nah, intinya dia bisa menembus ke area otak atau enggak. Ini cranial nervous system. Kalau hasilnya negatif, biasanya dia nggak bisa nembus. Intinya gitu. Nah, ini metabolisme terkait di sitokromnya, Mbak. Jadi nanti kita lihat apakah dia ini ada interaksi enggak dengan sitokrom ini ya, misal 1A2 ini. Nanti kita cari teorinya. Kalau misal dia berikatan gitu ya di metabolisme sama sitokrom ini, efeknya apa? Apakah dia bisa hilang atau bisa berubah jadi senyawa yang lain? Intinya gitu. Atau bisa turun. Nah, ini untuk total clearance sama renal extraction-nya. Ini semua dimasukin semua, Mbak, ke data kita. Jadi nanti parameternya absorpsi gitu ya, ada apa aja parameternya, bla 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 bla. Prediksi Coba yang value-nya paling bawah tadi, kok ada toxicity running? ada masih loading, yang running masih loading. Maksudnya loading itu di Dia websitenya masih di menunggu gitu website-nya. toh? Iya, Oh, berarti nanti ini dia muter-muter itu sebenarnya dia nunggu data toh? betul, Berarti betul, kalau Mbak. yang no, Yang no memang tidak ada. Dia tidak ada dia tidak menyebabkan interaksi kayak AMES gitu kan. AMES itu kan kecenderungan mengalami mutasi ya. oke. Ya, meningkatkan mutasi genetik intinya gitu kalau saya nggak salah AMES toxic tuh. Kalau salah tolong diingetin ya. Maklum udah lama Mbak. Nah intinya ini, nah ini kan keluar tuh, ya apakah dia bersifat hepatotoksik? Oh ternyata enggak. Terusnya apakah dia menyebabkan sensitivitas di kulit? Oh ternyata enggak. Intinya gitu. Nah minotoxicity bla bla bla. Nah, ini hasilnya semua nih plus satuannya. Jadi nanti dari 30 sampel teman-teman itu tinggal dijejer aja nih sebelahnya gitu ya. Ini untuk kompon 1, kompon 2, kompon 3, kompon 4, Astagfirullah. seterusnya sampai 30. Ini di Ini data downloadnya di copy Mbak. di copy. Tinggal gini aja gitu. Nah, sip, Ya Allah, copy. ya Allah. Banyak banget yang pantas telernya. Iya. Nah, nanti ini juga di copy semuanya. Jadi dari ini Lipinski Rule of Five kan gitu aturannya ya. Udah, Terus dimasukkan ke Excel sebelah mana? Gimana Mas? Coba Mas. masukin ke Praktekin. Excel. Oh, ini tinggal copy aja. Contoh ya, ini aku taruh aja di sheet yang ini. Berarti itu untuk satu. Ya, ini nanti Satu sheet semua satu. senyawa dimasukin satu-satu. Iya. Enggak, ini gabungan aja. Nanti pokoknya Mbak butuh data yang tadi, data para profil farmakokinetik jadi satu. Nah, ini aku bikin sheet baru biar kita nggak bingung ya analisanya. Nah, kayak gini kita tinggal copy aja. Ctrl V, nanti dapat tuh. Nah, kayak gini kan? Ini absorpsi. Tinggal tulis tuh absorpsi gitu kan ya. Oh, sorry. Udah ada ternyata. Nah, ininya di Hitam. ini hitam. Bla 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 bla. Lagi ya, bentar lagi. Wow, pantas ya kalau kayak gini harus butuh laptop yang lebih Iya, butuh yang RAM-nya proper. lebih gede ya. Betul. Nah, contoh aja ya ini ya. Nah, Nah, tuh kayak gini. Ini udah ada kan. Nah, ini tinggal digeser kan. Nanti ini kompon 2 di sebelahnya. Analisa tadi lagi gitu kan. Terus ini untuk prediction value kompon 1, kompon 2, kompon 3, kompon 4 gitu kan ya Mbak ya. wow. Kompon 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, misalnya gini, nanti Mbak tinggal tanda-tandain aja mana yang memenuhi atau enggak. Misal targetnya itu harusnya tidak ames gitu, karena kan Mbak bisa pilih-pilih nih untuk hasil analisa ini apakah semua toksisitasnya dilampirkan semua atau yang poin pokoknya aja. Biasanya kayak ames toxicity sama hepatotoxic itu biasanya Mbak. Gitu ya. Oke. Udah. Mbak, laptopku mau dipakai sama istriku mau ke Iya, klinik. oke, sampai di sini dulu. Nggak Sini apa-apa, dulu Mas. ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Nanti Aku kita pulang. lanjut lagi. Aku nggak bisa pulang hari Kalau ini. Gue ada sesuatu yang mau teman-teman kerjakan udah sampai pada jam ini ya, 2. udah pada Kalau nggak mining bisa, data ya. Oke, Mas yang molekular itu juga di copy nggak? nanti Apa tadi Iya, takutnya di copy. molekular dia hari weight ini itu? belum bisa balik Di dulu ke copy, Bandung Bu. karena zong. Itu data Lipinski Aku Rule of sih ke Five. Bandung nggak bawa apa-apa. Oke. Gitu ya. Oke. Ntar aku kelarin dulu. Kunci mobil. Nih. Itu pesanan. Terima kasih, Mas. Ini lagi di Iya. mana? Nanti kita lanjut lagi ya di Oh, Sitoscape-nya ya.
setelah Ah. running aja ya teman-teman ya. Ya, Ya. Mas, ini Mainin dulu. tak sesuaiin dulu sama dataku ya. Bentar, Bang. Ya, Tak sesuaiin dulu oke. ya, tak input nanti kalau misal ada yang salah, tak konfirmasi, kita follow up ini sampai Siap. jadi jurnal kan. Oke. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Oke. banyak loh Mas lo. Oke, terima Sama-sama. kasih. Sebentar Ditunggu aku Mas bersihin Reza. dulu ya. ditunggu kabar laptop barunya ya, biar nggak lola. Amin. Amin, 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 amin. Oke, Ya lancar-lancar udah. urusannya. Yuk. Terima kasih banyak. Aku izin leave dulu Assalamualaikum. teman-teman Iya, ya. 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 Oke. Bye-bye. Terima kasih Mas. Bye-bye. Mbak Nay, Sama-sama. Makasih. Mbak Nay, Apa? ini hasil rekamannya tak